Halo teman-teman, nama saya Regina Renimite. Di sini saya membahas apa itu korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan anti korupsi. Teman-teman, apakah korupsi itu sebatas penggelapan uang yang sangat besar, atau bila kita mengambil hak yang bukan milik kita? Apakah korupsi sebatas itu saja? Tentu tidak. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut corruptio, yang kata kerjanya disebut corrompere, yang bermakna busuk, perusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Ini adalah suatu tindakan pejabat publik serta pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar. Nah, apa saja yang menyebabkan korupsi? Hal apa saja yang menyebabkan korupsi itu? Nah, di sini ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang mendorong dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah suatu dorongan yang berasal dari luar diri individu. Nah, faktor internal ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu sikap rakus. Sikap rakus adalah suatu tindakan yang tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki oleh individu. Dan yang kedua, gaya hidup yang konstit. Gaya hidup ini apabila seseorang yang pendapatannya tidak memadai sehingga muncul suatu keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang buruk melalui korupsi. Dan yang ketiga, moral yang lemah. Moral yang lemah ini adalah seseorang yang tidak tahan dengan godaan yang datang dari manapun, di mana seseorang ini mudah tergoda terhadap apa yang ditawarkan untuk melakukan korupsi. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu politik, bidang politik. Dan yang kedua di bidang hukum. Dan yang ketiga bidang ekonomi. Dan yang keempat organisasi dalam arti yang luas. Teman-teman, apakah ada untuk mencegah korupsi itu? Tentu, setiap individu harus memiliki 9 nilai yang boleh ditanamkan dalam setiap diri individu. Yang pertama itu ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini mengacu pada aspek karakter moral seseorang untuk berterus terang atau menyatakan yang sebenar-benarnya. Dan yang kedua, nilai keadilan. Nilai keadilan ini adalah nilai ketidakberpihakan atau keseimbangan atau pemerataan terhadap suatu hal. Dan yang ketiga, nilai keberanian. Nilai keberanian ini merupakan suatu tekad hati untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada rasa takut, di mana seseorang berpikir secara matang, dan sebelum bertindak, seseorang harus berpikir secara matang serta semangat dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang keempat, nilai kepedulian. Nilai kepedulian adalah nilai dasar
dan sikap memperhatikan dalam bertindak yang proaktif terhadap kondisi atau keadaan dalam setiap individu. Dan yang kelima, nilai yang kelima, kedisiplinan. Kedisiplinan ini adalah suatu nilai kepatuhan atau ketaatan terhadap apa yang dipercayakan sebagai bagian dari tanggung jawab. Seperti mentaati jalan lalu lintas, suatu aturan untuk memberikan suatu keselamatan kepada diri dan orang lain. Dan nilai yang keenam, nilai kemandirian. Nilai kemandirian ini adalah ketidaktergantungan individu terhadap orang lain, di mana seseorang mampu mengatur dirinya sendiri. Dan yang ketujuh, nilai kerja keras. Nilai kerja keras adalah suatu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh, secara niat. Dan nilai yang kedelapan, nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ini adalah hidup bersahaja, tidak berlebihan, dan bersyukur apa yang sudah dimiliki. Dan yang terakhir, nilai kesembilan. Nilai kesembilan ini adalah nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab merupakan suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Contohnya, sikap tanggung jawab menjaga kesatuan bangsa dan negara, ataupun dalam lingkungan kependidikan lembaga sekolah harus mentaati suatu aturan yang ada dalam lingkungan sekolah. Di mana dalam anti korupsi ini, kita sebagai generasi penerus harus memiliki 9 nilai itu untuk memberantas korupsi. Stop korupsi bagi generasi seterusnya untuk membangun bangsa dan negara dengan baik.